Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali, lagi-lagi kita bertemu dengan guru PAI dari SMP Islam Plus Darul Jannah, yaitu ada guru kita semua, yaitu Ustadz Barbani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, luar biasa. Dan juga ada saya, yaitu Muhammad Afif Akrom. Dan seperti biasanya, di setiap video kita mengajak perwakilan dari siswa kita. Dan di video kali ini, kita mengajak Fairuz El Nafisa Yusuf dari kelas 8I. Halo semuanya. Dan juga ada Helma Haruka dari kelas 8J. Halo semuanya. Nah, di video kita kali ini, insya Allah kita akan sedikit banyaknya mengulas tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Akan seperti apa videonya? Silahkan ditonton dengan baik, simak dengan baik, dan ambil sesuatu yang baik sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, tanpa membuang-buang waktu, silahkan tonton videonya. Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 245, insya Allah akan dibacakan oleh Fairuz El Nafisa Yusuf dan juga terjemahannya akan dibacakan oleh Helma Haruka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, Dia akan melipat gandakan baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki. Kepadanya lah kamu kembali. Wah, luar biasa sekali ya Ustadz. Ya. Bacaan dari anak kita, Fairuz, dan juga yang telah diterjemahkan oleh Helma. Tapi Ustadz, kalau saya ingin bertanya, sebenarnya apa sih kandungan atau makna dari Al-Baqarah ayat 245 itu? Ya, insya Allah kurang lebih demikian Pak ya. Itu barang siapa yang meminjamkan kepada Allah sebagian hartanya tentunya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan. Jadi kalau kita ini mau ya sedekah tentunya dengan ikhlas, mungkin juga untuk membantu orang berperang jalan Allah, atau mungkin juga untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya. Dengan dasar keikhlasan, pasti Allah akan melipat gandakan. Ini sangat luar biasa ayat ini. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Berarti artinya yang kita lakukan ya bisa jadi sedekah itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Insya Allah akan dilipat gandakan. Berarti memang setiap kebaikan itu pasti ada nilainya. Nah, tadi kan di ayat arti pinjam itu ya? Ya, ada utang piutang, ada meminjam. Jadi memang utang piutang ini Masya Allah sangat luar biasa Pak. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kita ngasih utang ke orang itu dianggap sodako. Memberi hutang? Memberi hutang. Karena apa?
Kan satu contoh, ada orang datang kepada kita, misalnya utang ke kita, mau utang kita, dan memang dia itu butuh banget. Dia butuh bahwa dengan uang itu misalnya. Ini kan baik banget kita memberi utang itu. Dibanding misalnya kita ngasih ke orang. Kan kita nggak tahu orang itu memang membutuhkan barang yang kita kasih atau enggak. Walaupun itu loh bagus. Tapi ketika memang ada orang yang datang ke kita mau minjam uang dan memang dia itu butuh, itu pahalanya sangat luar biasa pula. Berarti artinya kenapa menghutangkan itu bisa besar pahalanya, karena orang sedang butuh. Dan kita mengeluarkan itu. Wow, luar biasa. Saya coba tanya dulu nih ke Virus dan Helma. Virus atau Helma, pernah nggak sih memberikan hutang kepada orang lain? Pernah nggak untuk dari Helma? Pernah. Pernah? Berapa? Kalau dalam jumlah uang misalnya? 20.000. 20.000. Virus? Pernah juga? Berapa? 10.000. Oh, berarti memang karena orang lagi butuh, kita mengeluarkan itu, makanya pahalanya besar karena ada lagi kebajikan ya Ustaz di dalamnya. Tapi Ustaz, bagaimana ya Ustaz? Ini mungkin banyak kasus di luar sana Ustaz. Contoh, ada orang datang ke saya, minjem uang. Saya menghutangkan. Cuma saya bilang, contoh dia ngutangnya 50 Ustaz. Saya bilang, nanti gantiinnya 100.000 deh. Itu boleh nggak Ustaz? Ya kalau yang mensyaratkan tuh yang ngutangi, berarti itu termasuk riba Pak. Berarti nggak boleh kita lakukan. Karena riba kan memang dilarang oleh Allah. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Nggak boleh. Allah menghalalkan jual beli, tapi mengharamkan riba. Itu termasuk riba. Dan hati-hati di sini. Karena mungkin di masyarakat kita ada yang begitu. Karena ya kalau yang mau ngutang karena butuh, yang mau-mau aja. Tapi kan itu sebetulnya kan bukan menolong, tapi malah justru akan menzalimi orang yang utang kepada kita. Betul. Bukannya malah enak dibantu, tapi malah membuat semakin tercekik gitu. Oh, luar biasa. Artinya berarti tapi hutangkan ketika ngembaliin lebih berarti itu tidak apa-apa. Tidak apa, itu hadiah. Tapi jangan ngomong pas ketika akad utang piutang. Tiba-tiba, tiba-tiba misalnya ada orang yang saya mau bayar utang, kemudian ini ada hadiah, itu. Tapi syarat bukan dari awal Pak. Kalau dari awal berarti udah riba, itu nggak boleh. Karena udah diketahui juga dari awal. Wah, luar biasa. Berarti sebenarnya memang ketika kita melakukan apapun itu kebaikan, Allah pasti akan melipat gandakan. Seperti tadi ayat yang dibacakan itu ada adhafam mudha'afah. Jadi jangan ragu-ragu untuk berbuat kebaikan sekecil apapun itu. Betul ya Ustaz? Betul. Luar biasa. Mungkin itu saja video dari kita kali ini. Mudah-mudahan bisa diambil yang baiknya, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk terus berbuat baik dimanapun kita berada dan sekecil apapun itu. Terima kasih banyak Virus, terima kasih banyak Helma, luar biasa, mudah-mudahan berkah selalu ilmunya. Dan Ustaz Warbani, terima kasih ilmunya hari ini. Sama-sama. Luar biasa sekali. Mari sama-sama kita tutup video kita kali ini dengan baca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.